Halo pemirsa, seorang ayah dihabisi anak kandungnya gara-gara kucing. Pelaku marah karena binatang kesayangannya diabaikan korban. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Lapor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah panggung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Tolong posko Malengkeri meluncur. Api membakar sebuah rumah panggung di Jalan Daeng Tata Raya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan alat seadanya, warga berupaya memadamkan api. Namun material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Dibantu warga, petugas yang datang ke lokasi padat penduduk ini segera berupaya memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, namun diduga akibat korsleting listrik. Itu kondisinya ya mungkin untuk memblok saja, untuk jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makanya pendinginan juga yang di tetangga sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Komplotan geng motor mengejar seorang warga yang baru pulang bekerja pada dini hari di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Aksi para pelaku yang membawa senjata tajam viral di media sosial. Kelompok gangster mengacungkan senjata tajam berukuran besar saat melintas di kawasan Banjir Kanal Timur, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Kelompok ini berteriak sambil mengejar salah seorang pengendara motor yang akan pulang usai bekerja pada dini hari. Namun pengendara motor tersebut terus memacu kendaraannya hingga tidak terkejar. Ulah kelompok gangster ini meresahkan warga karena dapat menimbulkan korban. Iya, lewat dari Ujung Menteng ke arah Pasar Modern. Ya sekitar jam 7 malam lah pas orang kerja. Terus dia ngejar-ngejar orang gitu. Sambil gini-gini celurit. Celuritnya gede, Mak? Ya lumayan sih, 1 meter kayaknya. Aksi geng motor di kawasan Banjir Kanal Timur, Ujung Menteng, Jakarta Timur sering terjadi. Warga berharap polisi meningkatkan patroli. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, diduga ugal-ugalan, sebuah truk kontainer terekam CCTV menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Diponegoro, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, 9 pengendara mengalami luka parah. CCTV merekam sebuah truk kontainer yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Diponegoro, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal saat truk dengan kondisi sudah rusak pada bagian belakang ini melaju dari arah Solo menuju Semarang. Diduga ugal-ugalan sopir truk hilang kendali dan menabrak 8 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Sebelumnya truk sempat menabrak 2 pengendara sepeda motor dan sebuah bengkel. Kecelakaan ini mengakibatkan 9 orang alami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Ungaran. Ini yang perkasa, truk kontainer. Ya nggak tahu blong atau apa, dia tabrak mobil-mobil depannya, pas kebetulan itu lampu merah. Ada mobil berhenti, ada truk pasir merah, 2 motor ya, 3 motor di depan ini, nabrak 3 motor. Terlibat laka itu ada 9 unit, kemudian ada salah satu bengkel tambal ban itu tadi yang terkena dampaknya juga, roboh. Kemudian saat ini sedang proses evakuasi. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan kasus ini dalam penyelidikan Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kesal tak diberi uang, seorang anak tega membunuh ayah tiri di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku yang tertangkap usai kabur menjadi sasaran amuk warga.
Warga Teluk Kiri Asahan, Sumatera Utara menangkap BMS 32 tahun. Pelaku sebelumnya kabur usai menghabisi Suparman, ayah tirinya. Masa yang emosi berusaha menghakimi pelaku saat akan dievakuasi ke kantor polisi. Pelaku menghabisi ayah tirinya karena tidak diberi uang. Saat beraksi, pelaku dipengaruhi narkoba jenis sabu. Tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga tersangka emosi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang pria dibunuh anak kandungnya di Buleleng, Bali gara-gara kucing. Pelaku marah karena kucing kesayangannya diabaikan korban. Selamat tewas dalam rumahnya setelah dianiaya Iska, anak kandungnya dalam rumah di Jalan Pulau Nias, Kampung Baru, Buleleng. Korban mengalami sejumlah luka di kepala dan tangannya. Iska ditangkap polisi di pelabuhan diduga akan kabur keluar pulau. Menurut keluarga, Iska yang mencintai kucing marah karena ayahnya disuruh memindahkan ke dalam kandang tidak menuruti. Pemeriksaan terkait motif ataupun permasalahan tentang masalah kucing dan sebagainya itu masih kita perdalam. Jadi kita nanti akan periksa saksi-saksi. Jadi untuk lukanya, jadi kelihatan dari kita olah TKP ada di sekitar di bawah mulut, kemudian ada di kepala, mungkin di sekitar ujung itu aja yang kita bisa jelaskan. Polisi kini masih mendalami keterangan dari pelaku. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di tepi Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban tergeletak dengan kondisi mengenaskan, diduga menjadi korban pembunuhan. Warga Desa Kembang Kuning, Kabupaten Bogor dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria dengan luka senjata tajam di tepi Jalan Raya Narogong. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Menurut saksi, korban berkendara sepeda motor dari arah Gunung Putri menuju Cilengsi sudah dalam kondisi berlumuran darah. Diduga kehabisan darah, korban terjatuh dengan kondisi senjata tajam yang masih tertancap di tubuh korban. Dia tuh korban tuh bawa motor dari arah Gunung Putri. Nah, kemungkinan dia mungkin udah kenanya dari arah Gunung Putri. Kemungkinan orang itu udah stop di depan pintu gerbang dan itu dia itu udah nggak bisa darah dia. Oh, berarti pas di bacoknya bukan di sini ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Tidak ada satu barang milik korban yang hilang. Pria berumur 30 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan. Kemudian kita datang ke sana dan kita melihat ternyata di punggungnya tertancap borok. Melihat hal tersebut, kemudian kita melakukan olah TKP dan cek TKP. Dari lokasi itu ada yang hilang apa barang-barang apa gimana? Sementara dari hasil penyelidikan kita, barang-barang korban masih utuh, tidak ada yang hilang. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat dendam, 2 kelompok warga yang bertetangga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian. Akibat kejadian ini, 1 korban tewas. Petugas medis dari Rumah Sakit Bayangkara memberikan perawatan kepada 3 warga yang terluka senjata tajam usai terlibat perkelahian di Jalan Sabutung Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perkelahian yang dipicu dendam lama ini mengakibatkan seorang warga dari Kecamatan Tanah Ujung tewas dan 4 lainnya dari warga Kecamatan Talo terluka. Usai kejadian, sejumlah senjata tajam ditemukan. Mengantisipasi peristiwa susulan, polisi melakukan penjagaan di lokasi. Polsek Talo sementara melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab sehingga terjadi perkelahian sehingga mengakibatkan ada yang MD dan 3 yang sementara dirawat di Bayangkari.
seorang warga yang kabur usai kejadian menjadi buronan polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang bocah laki-laki di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret handphone. Dua pelaku yang menggunakan motor dengan cepat beraksi usai berpura-pura membeli rokok di sekitar lokasi kejadian. Seorang bocah laki-laki mengejar dua pria pejamret HP yang menggunakan motor di Jalan Pelita Raya 2, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang teman korban berusaha mengikutinya dari belakang. Namun upaya korban yang seorang pelajar SD tersebut gagal dan hanya berhasil mengambil tas pelaku yang berisi anak panah dan obeng. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura membeli rokok. Sementara satu pelaku lainnya bersiaga di atas motor. Melihat korban asyik bermain HP, pelaku langsung merampas HP tersebut dan langsung kabur. Sesudah beli rokok, dia langsung tarik HP-nya anak-anak. Baru dia lari, ada yang tunggu di atas motor satu orang. Kemudian dia lari ke sana, Pak. Ke lorong 9. Keluar, dia bawa parang katanya. Dengan busur, iya. Situasi yang sepi membuat aksi penjamretan di lokasi ini kerap terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Diduga serangan jantung, seorang pengendara mobil tewas usai menabrak trotoar di Jalan Lejen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sang istri tak kuasa menahan tangis mengetahui kondisi suami. Seorang istri tak kuasa menahan tangis saat mengetahui suaminya, Agus Gunawan, 37 tahun, meninggal di Jalan Lejen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kepolisian dari sektor Tanjung Duren dan Invis Polres Jakarta Barat langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Korban warga Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditemukan tewas saat menerima orderan sebagai sopir mobil bak terbuka. Tiba-tiba mobil bak korban hilang kendali hingga menabrak trotoar dan mengalami pecah ban. Kejadian tersebut diduga korban mengalami serangan jantung. Ini kan dia kan gobok, ya kan dia dapat sewa nih bang, ya kan. Dapat dia telepon angkat, tahu-tahu kamu di ini bang, jebret aja, lepas gitu. Terus belum meninggal bang, di jalan gini duduk gitu, berhenti. Nah pas itu dia telepon bininya, baru lepas. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepergok curi motor, pelaku curanmor menodongkan senjata api di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku terbilang nekat beraksi di siang hari. Dua pria pengendara motor terekam CCTV berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Satu pelaku beraksi sementara pelaku lainnya memantau situasi. Saat berusaha merusak kunci kontak motor, aksi pelaku diketahui oleh pemilik motor yang langsung keluar rumah. Pelaku tancap gas melarikan diri dengan menodongkan senjata api. Pelaku terbilang nekat beraksi saat siang hari. Motor dibuka, gebloknya dirusak, dia belokin begini, datanglah orang yang punya motor, lari tuh motor, boncengan, motor tinggal, nah, itu kunci stangnya udah pada rusak, lari ke sana, dia bawa pistol. Berdasarkan CCTV, polisi menduga senjata api yang digunakan pelaku merupakan mainan. Ya itu benar, di Semper Barat kita sudah sedang dalami pelakunya, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tangkap. Nanti setelah pelaku tertangkap baru ketahuan, kalau saya lihat sih kayaknya seperti mainan, ya. Tapi nanti kita pastikan setelah pelaku sudah tertangkap. Kasus ini dalam penyelidikan Reskrim Polsek Cilincing. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Akibat dianiaya, seorang penjual jam keliling ditemukan tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Banuanya, 8 untuk Jalan Kuda,